Extra View adalah channel yang menampilkan pandangan luar biasa dari orang-orang yang dianggap biasa saja. Membaca tanda-tanda zaman, membahas semua gejala sosial, dan mengungkap fakta di balik tabir. Semua dibahas ekstra di Extra View. Bersama Feldy Reynolds. Oke, kita bertemu lagi di acara Extra View bersama saya Feldy Reynolds, dan di studio mini kita ini yang sangat sederhana kedatangan orang yang luar biasa, sosok yang lama saya kagumi. Banyak sekali film yang menginspirasi saya, memang sejak Ada Apa Dengan Cinta, dan yang paling terakhir Cinta BT saya nonton dan sangat menyimak. Beliau adalah Roy Lolang. Selamat datang. Selamat malam. Om Roy Lolang ini, seperti yang saya sebutkan tadi, tokoh yang saya sangat kagumi di dunia sinematografi, dan baru-baru ini berkesempatan datang di Manado menjadi pembicara di acara workshop untuk Festival Film Manado nanti. Ya, ini baru workshopnya dan sudah kurang lebih 3 hari Om Roy di sini. Ternyata, dan ini yang sangat bukan mengagetkan ya, tapi ya membanggakan karena ya memang dari awal saya sudah curiga orang ini pasti ada darah kawanuanya, darah Manado, dan ternyata benar. Kemarin ya ziarah ke makam kakek Opatua di Kolongan. Iya. Ya, Frederick Lolong ya. Iya. Nah, akhirnya ternyata ya benar dugaan saya, beliau itu memang masih darah Manado, darah Kawanua, dan yang benar adalah Lolong sebetulnya. Tapi ya karena sudah di KTP kartu keluarga Lolang dan yang terkenalnya orang tahu Lolang, ya kita terima saja. Om Itu Roy. hadiah dari Opa juga kan. Iya. Nama Lolang itu kan nama yang harus selalu nempel di kita. Jadi, dan Fam Lolang sendiri juga besar juga, artinya kan udah dari nggak tahu tepatnya tahun berapa. Dan ya sudah, tapi ya ternyata kita memang darahnya dari satu, dari Lolong ternyata. Gitu. Oke. Kalau saya bertanya pasti nanti dengan bekal pengalaman yang luar biasa, ini nggak cukup podcast kita ini dia karena waktu dibatasi. Tapi kira-kira turning point atau titik di mana Om Roy memutuskan untuk memang sinematografi adalah dunia atau masa depan Om Roy sendiri? Oke. Sebetulnya awal kenapa saya mencintai sinematografi itu sebetulnya ya berawal ketika saya mulai dari kuliah di IKJ. Gitu. Itu titik awal banget gitu. Sebelum-sebelumnya tapi dari SMP, SMA tuh saya udah bisa memotret gitu kan, udah karena dulu orang tua saya tuh punya studio foto, ya kecil-kecilan gitu lah, studio foto, bikin pas foto, terus bikin foto yang dengan background kayak gitu-gitu kan. Pertama kali saya masuk IKJ itu justru saya pengennya tadinya bukan sekolah sinematografi, tapi saya pengennya sekolah musik tadinya. Gitu, karena kan ya hobi ngeband lah kayak gitu-gitu zaman-zaman SMA kan. Nah, terus akhirnya ya akhirnya saya memilih ke sinematografi. Waktu itu memang jurusan fakultasnya itu seni rupa dan desain, tapi jurusannya sinematografi. Gitu. Nah, dari sinematografi itu dari mulai kuliah itu saya mulai mencintai ternyata. Ya sempat juga di masa kuliah itu saya pengen masuk ke directing gitu. Tapi akhirnya saya lebih mencintai fotografi karena sinematografi karena mungkin basic dari saya sebelumnya tuh saya udah cukup dekat dengan kamera gitu. Dan menurut saya sinematografi itu media ekspresi yang lengkap gitu, artinya
dia harus menguasai sains, estetik dan teknologi gitu. Tiga-tiganya kita harus kuasai gitu. Jadi nggak cuman kita cuman teknologinya aja atau cuman sainsnya aja, tapi itu penggabungan dari 3 disiplin yang menurut saya itu sangat menarik gitu. Gitu sih. Itu jadi yang itu yang oke, walaupun sebenarnya bisa ke bidang lain secara tampang sebenarnya bisa jadi aktor sebenarnya. Malah memilih the man behind the gun. Tapi yang menarik belakangan ini justru jadi sutradara, director. Iya, makanya kan Ini Cinta Bete yang keberapa? Yang pertama kali film pertama sebagai director, sebagai sutradara. Gitu. Sebetulnya kan sebetulnya tidak terlalu jauh gitu kalau kita misalnya dari sinematografi mau masuk untuk untuk masuk ke directing gitu. Karena saya selalu membuat treatment itu sinematografi tells a story gitu. Jadi gimana keilmuan sinematografi itu bisa sebagai pencerita kan, gimana dia bisa bercerita gitu. Jadi bukan cuma storyteller lah. Bukan sinematografi sebagai point of view perekam adegan aja gitu, atau point of view directing aja, atau point of view dari objektif maupun subjektif gitu. Saya melihatnya bahwa sinematografi ini dia memang harus menjadi penceritanya, harus menjadi saksi gitu kan, merekam kejadian dan dia menjadi saksi yang tidak bisa dipersalahkan gitu. Nah, kan tinggal dari keilmuan itu kan saya kan tinggal bagaimana saya mempelajari sebuah pengadeganan, sebuah dramaturgi gitu kan, yang sebetulnya juga udah saya terjemahkan di dalam sinematografi saya kan, dalam konsep-konsep sinematografi saya. Jadi semua treatment begitu saya dapat skrip pasti saya akan membuat treatment, dan treatment itu pasti saya selalu gimana caranya gambar saya ini bercerita gitu. Gitu. Jadi ya karena berdasarkan itu makanya saya memberanikan diri untuk naik menjadi director. Dan sangat layak karena sudah bekerja sama dan di sejumlah puluhan film ya. Betul, iya. Jadi hafal betul sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh seorang director. Betul. Saya juga belajar dari teman-teman yang saya pernah menjadi DOP-nya dia, teman-teman director yang pernah bekerja sama dengan saya, itu saya banyak belajar dari mereka juga gitu. Kira-kira yang paling rujukannya siapa kalau bisa menyebut nama ya? Sebetulnya sih semuanya sih gini, karena kan saya juga banyak bekerja sama dengan director-director baru kan. Buat saya itu juga director-director baru tuh buat saya justru lebih fresh gitu kan, secara ide, secara itu membuat saya juga selalu, saya nggak pernah bisa diam tuh kalau dengan ketemu dengan orang-orang seperti ini kan. Dia punya treatment dia punya ide apa, saya harus mencari treatmentnya yang berbeda gitu. Ya ada kelebihan ada kekurangannya, itu buat saya itu menjadi proses yang sangat menarik gitu. Misalnya kalau untuk dramatik gitu ya, oke, kalau misalnya ini saya selalu misalnya dengan Benny Setiawan gitu misalnya kan. Kenapa saya dengan Benny Setiawan? Benny Setiawan tuh selalu bisa menerjemahkan, dan dia kebiasaan dia kan dia syuting dengan skrip yang dia tulis sendiri. Artinya sebetulnya dia udah sangat paham dengan apa yang dia mau bikin kan. Artinya dia bisa menerjemahkan di kepalanya ya skripnya itu. Iya, deskripsi dari setiap pengadeganan itu bisa tertuang dengan jelas. Nah ini mempermudah saya untuk membuat treatment sebetulnya gitu. Dan memancing saya untuk lebih memberi treatment yang lebih gitu. Karena deskripsinya cukup jelas, dan ini ya film yang bagus kan pasti harus dilandasi dengan skrip yang bagus juga gitu.
Jadi itu yang selalu ada kepuasan. Ya dengan bukan berarti dengan director yang lain pun tidak gitu, tapi maksudnya dengan director yang muda pun saya juga selalu menekankan itu. Kita koreksi skrip menjadi maksimal, menjadi bagus karena ini blueprint kita gitu. Jadi sekarang lebih enak disebut sinematografer atau sinematografer masih tetap sinematografer. Iya. Gitu. Artinya kalau ada yang ngajak jadi sinematografer masih mau gitu. Masih. Gitu. Kalau ada director yang baru yang mau bikin film, mau aku sebagai sinematografernya masih dengan apalagi kalau pulang ke Manado mau ya. Oh, mau banget. Syuting di Manado. Ayo Manado. Oke. Gitu. Iya. Dunia kan berubah. Dunia perfilman, pendekatan film juga berubah dengan sekarang banyak kemajuan teknologi. Iya. Sebenarnya saya mau nanya satu hal yang kebetulan menjadi pengalaman saya juga. Iya. Di beberapa kasus lah yang terjadi, misalnya tentang ya sinematografi kan tidak lepas dari equipment atau alat untuk merekam lah, kamera lah dan peralatan-peralatan lain lah. Dan sekarang kan berkembang begitu cepat. Nah, ini jujur saya ingin bertanya, pengalaman saya adalah ketika misalnya kita mau bikin film, kan dulu tidak paham sekali peruntukannya kamera ini untuk apa. Nah, kira-kira Om Roy punya saran nggak kayak filmmaker pemula seperti kita lah, seperti saya lah kira-kira. Mana yang mesti didahulukan? Apakah ceritanya, apakah konsepnya, apakah fasilitasnya? Dalam kaitan ini adalah kamera misalnya dan peralatan-peralatannya. Kira-kira sarannya kira-kira seperti apa? Oke. Saya kan masuk industri film itu kan dari era analog ya, dari era era analog, kemudian era digital intermediate gitu, terus sekarang masuk ke era digital, full digital gitu kan. Jadi kalau saya melihat kamera dan walau mau analog kayak mau digital intermediate maupun yang digital full seperti sekarang ini itu cuman sebagai media gitu. Jadi itu sebagai media rekam, media yang mentransfer apa yang ada di adegan yang kita bikin ke layar gitu kan. Nah, pertanyaannya sebetulnya sekarang kalau yang utama buat saya adalah cerita. Cerita tuh harus yang balik lagi untuk bikin film itu paling penting adalah ceritanya harus bagus dulu. Di atas kertas kita punya ide, punya apa tuh semuanya harus yang bagus dulu. Gitu. Logika harus juga bisa masuk di dalam film itu. Baik itu logika nyata maupun logika film gitu. Ya kayak kalau saya bilang logika film tuh misalnya kayak gini, misalnya Superman gitu kan. Superman itu kan manusia yang memang sangat kuat, sangat perkasa segala macam kan. Tapi kita sebagai penonton kita bisa merasakan, kita bisa percaya bahwa memang Superman itu ada dan Superman itu memang orang yang kuat. Kenapa dia kuat? Karena memang ternyata dia lahir dari planet yang lain gitu yang dia. Sebab musababnya ini kan kita create gitu kan. Gitu. Nah, orang dikasih tahu bahwa Superman itu memang manusia super karena dia dari dari sisi film itu wajar aja dan itu logikanya masuk gitu. Dan gimana caranya kita bisa membuat penonton percaya gitu, make believe ke penonton gitu kan. Itu paling penting tuh cerita itu. Nah, kalau kemudian kalau kita masuk mau menuju ke arah ke medianya, kembali lagi ini film ini mau dikemanakan gitu. Apakah akan tayang di di platform-platform aja, apakah ini tayang di bioskop gitu kan. Nah, sekarang kalau tayang di bioskop bioskop yang mana gitu juga, itu juga menjadi pertanyaan. Kita harus tahu juga standarisasi dari standar
teknis dari bioskop itu, gitu. Ya. Misalnya sekarang katakan kayak misalnya kalau 21 untuk yang kelas bioskop kelas A-nya dia tidak menerima film dengan resolusi di bawah 2K misalnya 2K, gitu ya. kan. Minimal dia harus 2K gitu. Ya artinya kita tinggal menentukan mencari kamera yang memang cocok untuk film itu gitu, Ya. 2K. Nah, tapi itu juga kita di belakang itu kita masih banyak tuh hitungan teknisnya lagi. Ya. 2K, oke, kita dapetin kamera 2K, dia bisa color spektrumnya berapa nih? Berapa bit dia dalam merekam sebuah gambar gitu kan? Betul. Gitu. Nah itu menjadi hitungan-hitungan teknis yang memang harus kita udah siapkan dari sebelum kita syuting, supaya karena di proses bikin film itu tidak berhenti saat sampai dengan kita syuting kan? Ya. Ada proses untuk di sinematografinya itu ada proses lagi, ada grading gitu, ada grading, ada Post color correction production, gitu. Nah, masuk di era post production sampai dengan mastering Ya. gitu. Memang sih sekarang ini kan banyak keluar alat-alat baru yang memang mereka klaim bahwa resolusinya tinggi, Ya. apa segala macam, color spektrumnya, kemudian semuanya tuh yang tercanggih lah gitu. Tapi kan sebenarnya di proses awal itu paling benar adalah kita harus, kalau memang kita nggak yakin atau kita harusnya kita tes semua tuh. Ya. Kita tes dari mulai saat persiapan atau misalnya saat kita tes kamera gitu kan. Kita tes aja, kita tes syuting, kita edit pendek gitu, kemudian kita bikin kita editing, kemudian kita bikin DCP-nya kita coba tayang di sinema gitu kan. Nah, di sinema kita lihat di mana kekurangannya, di mana kelemahan teknisnya gitu. Nah, itu proses itu harusnya dan itu memang selalu saya lakukan gitu. Kalau saya mau syuting, kalau untuk layar lebar pasti ada nanti, kalau saya bilangnya sih bukan tes kamera tapi tes screen gitu kan. Jadi karena saya minta kalau namanya tes screen ya artinya saya hasilnya itu harus kita bisa nilaikan setelah ada di screen gitu. Jadi udah diedit apa segala macam ya kita tinggal bikin DCP-nya, coba kita sewa bioskop atau kita coba kalau kita memang mau tayang di 21 biasanya kita dapat slot untuk ada tes. Itu jadi kita tayangin kita lihat gitu kekurangannya di mana. Nah dengan itu kita jadi punya standar teknis yang jelas gitu. Ya pasti secara spek ini alat-alat kamera ya pasti memang ada standarnya untuk bioskop dan semuanya. Tentu kita sebagai sinematografer atau filmmaker memang mau tidak mau harus menyesuaikan dengan standar yang dibutuhkan memang. Iya betul. Tapi apakah misalnya konteksnya begini, memang dulu kan untuk bikin film itu sangat mustahil lah bagi orang-orang katakanlah seperti saya. Iya. Gitu. Nah belakangan ini seolah-olah hal ini menjadi lebih terbuka begitu. Betul. Tapi bukan tidak mudah juga. Tidak, gitu. iya, betul. Nah, misalnya saya contoh pengalaman saya ternyata memang bisa kita dengan entry level misalnya, tetapi konsekuensinya saya harus siapin data storage yang besar sekali dan mahal sekali gitu. Sangat berbeda dengan misalnya dengan kamera yang memang cinema kamera. Gitu. Nah, saya tidak tahu apakah Om Roy pernah, artinya ya kita mengerti lah kalau Om Roy sebagai senior kan pasti tidak akan berhadapan dengan kira-kira produksi yang low budget gitu atau rock and roll production. Ya pasti ya sudah PH gede dan listnya pasti yang terbaik semua gitu ya. Sebetulnya sih ya di dalam saya melalui proses itu sebetulnya juga gitu. Jadi
waktu itu ketika film baru mulai mau masuk ke digital intermediate itu ada satu fase kan memang film film diproduksi dengan DSLR kan dulu kan. Ada DSLR tuh salah satu brand tuh mengeluarkan kamera yang memang bisa untuk merekam dengan waktu itu baru Full HD. Ya. Gitu. Dan sementara di bioskop sendiri waktu itu dia belum mengeluarkan satu aturan dan aturan yang baku formatnya harus apa gitu kan. Nah, saya ya sebetulnya balik lagi tuh sih kita waktu itu produksi ya memang karena itu company saya juga pengennya gimana caranya saya juga tidak terlalu mengeluarkan budget yang besar untuk produksi gitu kan. Nah, itu saya bikin film Laura Marsha itu saya syuting juga saya keliling Eropa, syuting Jakarta dan Eropa, saya menggunakan kamera 5D Mark II dan Mark III. Canon, gitu dengan DSLR. Mark II dan Mark III. Jadi Mark III. saya pakai 3 kamera, 2 kamera Mark II dan 1 Mark III, gitu. Nah, tapi ya pasti kendalanya ada ya, misalnya setahu saya dia cepet overheat. Syuting di Eropa saya nggak ngalamin itu. Oh gitu. ya karena kan, udara mungkin. Dan tapi juga waktu di Jakarta juga saya nggak mengalami terlalu banyak masalah dengan overheat itu karena. Tapi yang saya nggak justru kelemahan, saya mencoba mencari kelemahannya ini apa aja. Nah, itu coba saya cari solusinya. Jadi saya waktu syuting saya tidak menggunakan lensa-lensa digital yang ada waktu itu. Jadi saya syutingnya saya menggunakan lensa-lensa lama, lensa-lensa analog lama gitu. Analog, oke. Gitu. Jadi karena lensa analog mempunyai karakter tidak terlalu sharp. Terus kemudian dia juga tidak terlalu sharp, dia juga depth of field-nya juga cukup, circle of confusion-nya tuh cukup panjang gitu kan. Jadi secara lensa tuh dia bisa kan kalau kita pakai yang digital kita open dikit atau kita pakai diafragma 456 aja mungkin kita background itu udah negatif kan, udah blur banget gitu. Sementara kan saya perlu bahwa cerita ini perlu ruang gitu kan. Adegan ini perlu ruang, kejadiannya di mana kan harus terekam. Jadi kalau saya selalu pakai lensa yang digital, background yang terlalu negatif juga, apalagi kita ke Eropa gitu kan, sayang juga dengan landscape yang kayak gitu. Nah, akhirnya saya putusin waktu itu saya menggunakan kameranya saya pakai Canon. Tapi lensa-lensanya saya pakai Nikon yang lama. Nikon yang saya nyari lensanya tuh cukup lama tuh, hampir 2 bulanan sebelum syuting tuh saya udah cari, nggak cuma di Jakarta gitu, Jakarta, Surabaya sampai ke Singapura saya akhirnya dapat beberapa lensa-lensa yang lama dan tinggal saya cari mountnya kan, converter mountnya gitu, adapternya. Nah, saya nggak berhenti di situ eksperimennya. Saya juga coba eksperimen itu kan 8 bit waktu itu kan Canon itu 8 bit. Kurang lebih 8 bit. 8 bit 422 kan. Nah, saya mencoba untuk proses ini saya pengennya kalau 8 bit ke bioskop kan itu kan, Marsha itu kan? Iya, nah maksudnya kan ini kan berarti saya punya gradasinya kan tipis banget nih, karena sangat pendek gitu. Nah, saya dulu ada coloris saya itu orangnya cukup paham komputer. Saya coba minta sama dia, coba bisa nggak nih kita duplicating raw kita ini kita bikin 10 bit gitu. Oh coba deh Mas, saya coba, dia bilang. Dia coba, gitu supaya saya bisa dapat range yang panjang juga gitu kan. Akhirnya coba di ini, begitu prosesnya pun juga gitu. Setelah picture lock itu saya grading nggak langsung mulai dari coloring dulu. Setelah editing selesai, saya grading ke hitam putih dulu. Oh gitu?
Kenapa saya hitam putih dulu? Karena saya mencari gray areanya. Saya mesti dapat gray area ini harus 50% di histogram saya. Kenapa harus 50%? Karena supaya saya bisa dapat ya kan kalau di katalog itu kan bilangnya kalau nggak salah waktu itu tuh dynamic range-nya 9, artinya 4 over 4 under gitu. Ya. Nah, sementara saya syuting kan pakai 3 kamera yang berbeda kan. Oh ya. Pastinya kan akan dapat yang berbeda-beda juga gitu. Katanya belang-belang gitulah. Nah, saya untuk saya menyeragamkan, caranya gitu, saya bikin hitam putih dulu. Setelah hitam putih saya dapat grey-nya udah saya lock, baru saya masuk color gitu, baru coloring. Memang saat itu pose-nya sangat panjang gitu. Untuk film Laura Marcia tuh hampir 1 bulan kalau nggak salah tuh. 1 bulan ya? Apa namanya, gradingnya. Oh, gradingnya. Gradingnya aja, kalau editing apa segala macam tuh 1 bulan juga gitu kan. Okay. Nah, untuk gradingnya aja, untuk tugas sampai dengan mastering tuh 1 bulan saat itu. Itu tahun 2000 berapa tuh ya? 12 atau 13 ya, lupa, antara itu ya. Dan setelah kayak 5D Mark II, Mark III, ada Mark IV dan berkembang sekarang banyak bahasanya entry level cinema camera, banyak brand dan berlomba-lomba mereka. Iya. Dan sampai ada yang mengklaim sampai berapa 14 stop atau Ya, 14 dynamic-nya stop tinggi lah dynamic gitu kan. range. 422. Nah, nanti bisa dinaikin dengan external storage ke 12 bit. Nah, itu sudah dicoba di film, ada satu kamera, judul filmnya Position of Hannah Grace. Nah, saya termasuk yang terinspirasi dari situ. Oke. Tapi sebelumnya itu ada teman-teman yang sudah bikin kan, yang pakai GH5 yang gitu kayak. Nah, dengan adanya perkembangan-perkembangan seperti ini, menurut Om Roy kira-kira apakah ini lebih terbuka bagi sinematografer atau filmmaker, atau ada tantangan apa lagi kira-kira? Sebetulnya sih sangat terbuka ya, walaupun nggak gini. Yang penting itu sebetulnya kan balik lagi, saya kayak itu kan cuman media ya, artinya media. itu teknis yang sangat mudah untuk kita pelajari juga gitu. Tapi kan yang paling penting adalah keilmuan sinematografinya gitu. Jadi kita jangan juga terjebak harus pakai alat yang bagaimana gitu. Tapi yang paling penting kan kita kan pemikiran itu tidak akan pernah expired gitu. Tapi kalau produknya mungkin bisa expired gitu. Nah, yang penting sih kalau menurut saya, kita apa yang kita mau capai itu kita harus tahu dulu targetnya apa, baru kita menentukan ke belakangnya gitu. Apa namanya, misalnya kita mau targetnya bioskop, oke, standar bioskop tuh apa kan? Itu kita kejar dulu, baru kita cari tuh solusinya. Oke, berarti bisa pakai ini, bisa. Nah itu menurut aku, kita makanya jangan cuman berpikirnya balik ke teknis terus gitu. Setuju. Gitu, karena kalau teknis itu nggak akan. Tapi juga kita jangan terkesima juga dengan yang kamera-kamera yang istilahnya mudah gitu kan, mudah operatingnya. Karena kita juga harus bisa melawan atau masuk ke industri yang lebih besar lagi. Setuju. Industri dunia kan mungkin juga ya katakan katakan kita masuk ke negara tetangga mungkin yang lebih kecil dari industri filmnya dari kita gitu. Apakah mereka juga banyak melakukan syuting dengan alat-alat itu gitu. Artinya seberapa jauh pencapaiannya kan ya paling dia akan tayang di scope yang lebih kecil gitu kan. Gitu. Mungkin kalau akan coba tayangnya, aku mau tayang untuk Sulawesi dan untuk bioskop di seluruh Sulawesi gitu misalnya. Di Manado, di Makassar. Mungkin itu bisa gitu. Tapi ketika harus tayang ke
apa namanya ke seluruh Indonesia itu perlu dipertanyakan lagi, apalagi kalau memang kita pengen tayang lebih ke regional gitu kan. Itu juga harus kita, mereka udah punya Ya, standar standar, teknis yang inilah gitu. Dan sebetulnya kalau teknis itu balik lagi kita bisa pelajari dan kita bisa manipulasi gitu. Ya, Gitu. Yang penting kita tahu banget gitu, oh apa nih yang mau kita capai, seberapa nih gitu. Oke, ini memang sebenarnya masih banyak sekali ini. Sudah, Om Roy sudah hari ini dari pagi perjalanan panjang. Ya. Mungkin gini aja, sebelum kita akan berakhir bincang-bincang kita. Kan memang kalau kita lihat animo para filmmaker dan di seluruh Indonesia ya, bukan cuma Sulawesi Utara, ini kan luar biasa gitu. Sementara mungkin banyak yang belum membekali dirinya dengan kemampuan-kemampuan teknis atau mungkin termasuk juga mental, motivasi dan sebagainya. Kira-kira apa yang harus mereka bekali sebetulnya menurut Om Roy? Oke, kan kita tahu lah ya kalau di sinematografi kan dari asal kata sinema fotografi kan, sinema fotos grafos gitu, artinya kita fotografo itu ya kita terjemahkannya kan kita membuat gambar bergerak dengan melukis cahaya dalam media yang bergerak gitu kan. Nah, kalau saya sih sekarang banyak referensi lah, banyak referensi, banyak menonton, itu perlu juga menonton film. Banyak latihan juga merekam. Memang sih tidak, maksudnya jangan cuma merekam gambar, merekam kejadian, cuma merekam aja, tapi mencoba merekam tapi kita kasih treatment gitu. Misal katakan gini lah, ada kita mau syuting mobil situasi kota, kesibukan kota gitu ya. Cuman kita rekam, kalau kita cuman ngerekamnya dari point of view yang sangat mudah gitu, kita coba cari posisi angle yang lain gitu, yang memang tidak dimiliki sama orang lain gitu. Entah itu kita kasih foreground kayak depannya, entah itu juga kita mengambil dari point of view dari dalam mobil yang berjalan, kita kasih frame kacanya kayak atau dengan kita melatih kayak gitu, kita nanti akan punya kepekaan dalam menerjemahkan menerjemahkan gagasan atau tulisan ke visual. Gitu, artinya itu akan dengan cepat gitu, kita akan terus kita juga jadi sadar akan ruang gitu kan. Dengan kita motret dengan angle yang berbeda itu, kita akan punya kesadaran ruang itu. Nah, sementara memang itu salah satu yang kita butuhkan kalau untuk bercerita kan. Gitu. Banyak-banyaklah inilah berlatih tuh nggak cuma dengan kamera mahal, dengan kamera handphone pun bisa gitu kan. Gitu. Jadi ya jangan pernah berhenti gitu. Kumpulin stok sebanyak-banyaknya lah istilahnya, kasarnya gitu kan. Kalau ada kamera yang lebih bagus, artinya punya format yang lebih besar gitu kan. Gitu. Oke, sebenarnya masih banyak yang ingin kita bicarakan, tapi mungkin lain kali, karena Om Roy pasti nanti akan balik lagi ke Manado, atau mungkin saya akan ke sana ketemu Om Roy lagi, konsultasi, karena beliau ini tokoh lah atau legend lah di sinematografi Indonesia. Banyak sekali, puluhan film, tinggal search di Google nih, banyak sekali. Kita sangat beruntung kedatangan beliau. Mungkin terakhir sekali, kira-kira apa ya saran atau motivasi apa yang bisa disampaikan ke teman-teman yang nanti akan memulai
ya katakanlah profesi ya, karena memang mungkin sudah di jalannya sudah di sinematografi sebagai seorang sinematografer, bahkan kalau ini penasihat atau ketua penasihat ya sekarang, penasihat di Asosiasi Sinematografi Indonesia. Ya, apa ya, paling penting sih sebenarnya menikmati prosesnya gitu. Artinya jangan pernah terpikir misalnya mau bikin sesuatu itu terus untuk menang gitu atau menjadi bagus gitu. Tapi ikutin proses, yang paling penting itu bikin sesuatu dengan benar dulu gitu. Yang bikin benar dulu, bikin benar gitu. Nanti lama kelamaan kan dari prosesnya kita tahu, dari kita mencoba bikin benar kita akan tahu kesalahan kita gitu. Tapi kalau kita di mindset kita mau bikin ini supaya masuk festival misalnya kayak gitu, kita nggak tahu kesalahannya lagi tuh kalau udah kayak gitu. Jadi lebih baik coba kita bikin sesuatu tuh yang benernya dulu gitu. Lama-lama kita nanti akan maju, akan menjadi makin bagus dan pasti festival atau apapun juga tuh dengan mudah akan tercapai. Yang paling penting adalah itu, bikin dengan benar dulu. Berlatih sebanyak seorang Cristiano Ronaldo aja kan setiap hari dia latihannya ya latihan basic gitu. Nah, kita juga harus kayak begitu gitu. Membuat shot, mengkomposisi, menentukan cahayanya, datangnya dari mana kayak gitu-gitu. Itu membuat kita paham gitu. Itu sih kalau pesanku sih. Oke. Ya saya ketawa karena pengen nanya lagi, cuma tadi sudah menyebutkan pertanyaan terakhir ya, nggak apa-apa kita keep dulu. Nanti kita akan berjumpa lagi dengan Om Roy Lolang yang merupakan senior legend dan tokoh sinematografi Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan.